ini dengan NIM E13-2023-00268 dengan teman-teman saya. Saya Ryan Aprila Tadapa dengan NIM E13-2023-00296. Saya Aulia Salsabila dengan NIM E13-2023-00291. Jadi di sini kami akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai sumber untuk menyelenggarakan pemerintahan negara. Menurut Ketetapan MPR nomor 3 MPR tahun 2000, menurut sumber hukum dasar nasional. Nah, sebelum membahas lebih lanjut mengenai Pancasila sebagai dasar negara, lebih baik kita mengetahui terlebih dahulu mengenai sejarah tentang Pancasila. Jadi guys, Pancasila ini bermulai pada tanggal 29 Mei 1945 oleh Mr. Muhammad Yamin yang mengumumkan pemikirannya tentang dasar negara ada 5, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Setelah Muhammad Yamin mengumumkan tersebut, muncullah 5 dasar negara, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sedangkan pada 31 Mei 1945, Mr. Supomo menyampaikan pada sidang BPUPKI, dalam pidatonya beliau menyampaikan terdapat 5 asas dasar negara. Yang pertama adalah persatuan, dan yang kedua adalah kekeluargaan, yang ketiga adalah keseimbangan lahir dan batin, yang keempat adalah musyawarah mufakat, dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan secara lisan asas sebagai dasar negara Indonesia yang akan dibentuk yaitu terdiri dari 5, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua adalah internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi, yang keempat adalah kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Dari semua yang telah dipaparkan hingga akhirnya mendapatkan inti dari asas dasar negara Indonesia yang diambil dan digunakan hingga sekarang, dapat diketahui bahwa Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dari nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang diambil dari pandangan hidup bangsa yang merupakan kepribadian bangsa, perjanjian luhur, serta tujuan yang hendak diwujudkan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang makna-makna Pancasila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa yang berlambangkan bintang, yang berarti dasar negara dan tujuan negara yang 5. Makna yang terkandung dalam sila pertama ini adalah percaya dan tawakal kepada Tuhan yang Maha Esa, berhormat menghormati serta bekerja sama antar negara, saling menghormati kebebasan dan tidak memaksa agama dan kepercayaan masing-masing. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang berlambang rantai, yang bermakna berkaitan satu sama lain dan perlu bersatu sehingga kuat seperti rantai. Makna yang terkandung dalam sila ini adalah mengakui persamaan derajat, saling mencintai dan menghormati sesama manusia, tidak semena-mena terhadap orang lain, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia yang berlambangkan pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki arti bahwa dia adalah pohon yang besar yang dapat menaungi seluruh rakyat Indonesia. Pohon beringin ini memiliki makna bahwa bangsa Indonesia memiliki jiwa yang rela berkorban, cinta tanah air, bangga menjadi bagian dari Indonesia, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan bangsa yang berbineka tunggal ika. Selanjutnya sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berlambangkan kepala banteng, yang merupakan dewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya bermusyawarah untuk mendiskusikan sesuatu. Makna dari sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak orang lain, serta mengutamakan budaya bermusyawarah demi mencapai konsensus atau mufakat dengan semangat dan kekeluargaan. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang berlambangkan padi dan kapas, yang berarti kebutuhan dasar setiap manusia, yaitu pangan dan sandang, demi mencapai kemakmuran negara Indonesia. Sila ini bermakna bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, serta tolong-menolong dan menghormati orang lain. Salah satu implementasi Pancasila dalam bidang hukum adalah penerapan budaya hukum dalam kalangan masyarakat.
Dengan adanya kesadaran dan kepatuhan hukum yang kuat, akan terjadi supremasi hukum yang kokoh. Hal ini penting untuk memastikan tegaknya negara, hukum yang adil, dan berwibawa. Dalam bidang ekonomi, peran pemerintah sangat penting untuk mengkoreksi ketidaksempurnaan pasar. Pemerintah perlu memastikan bahwa kehidupan masyarakat layak dan berkeadilan. Selain itu, kita juga perlu mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Setiap daerah harus mampu mengembangkan keunggulan kompetitifnya masing-masing. Di bidang politik, prinsip persamaan dan anti-diskriminasi harus diterapkan secara konsisten. Hal ini penting bagi setiap warga negara Indonesia mendapatkan perilaku yang adil tanpa adanya diskriminasi. Selain itu, pembangunan karakter bangsa juga harus menjadi fokus utama. Kita harus menuju masyarakat yang maju, bersatu, rukun, damai, demokrasi, dinamis, toleran, serta sejahtera. Dalam pertahanan dan keamanan, peningkatan profesionalitas Tentara Nasional Indonesia sangat krusial. Kekuatan pertahanan perlu didukung oleh sarana-prasarana dan anggaran yang memadai. Kerjasama bilateral di bidang pertahanan juga sangat perlu untuk ditingkatkan untuk memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya pemeliharaan perdamaian bangsa. Demikian materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Thank you for watching. Bye!